kembali setelah sebulan kita berkisah dan kita boleh bertemu dalam kegiatan rutinitas kita setiap bulannya, yaitu kegiatan kelompok kerja guru Gugus Sekolah Tengah. Dan hari ini sesuai agenda kita bahwa pertemuan saat ini saya akan memberikan materi tentang budaya positif, dan perlu diketahui oleh para ibu-ibu sekalian bahwa materi budaya positif ini ada di PMM, salah satu topik dalam pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Bagi yang sudah bisa mengakses, sudah bisa masuk, pasti sudah melihat ini materi. Di sana ada 10 topik dan salah satunya ini topik budaya positif atau lebih dikenal dengan disiplin positif. Juga materi ini ada dalam salah satu modul dalam pendidikan guru penggerak, modul 1.4. Jadi saat ini marilah bersama-sama kita menyimak apa sih budaya positif ini. Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita melihat arti dari budaya. Pasti kita semua sudah bisa mengetahui itu akan apa arti budaya itu. Jadi kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kultur yang berasal dari kata Latin color yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Sehingga ibu-ibu sekalian, mari kita melihat akan budaya positif di sekolah itu. Bagaimana? Ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi itu budaya positif di sekolah. Kemudian mari kita menjelajah akan konsep budaya positif itu. Dalam eksplorasi konsep, apa yang akan kita pelajari dari budaya positif itu? Yaitu yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan, dan teori kontrol. Tentunya ini dari ahli. Kedua, arti disiplin dan 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi itu yang orang mau ketahui, orang simak dari konsep budaya positif ini. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dan 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Mari kita masuk pada eksplorasi konsep yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma budaya positif. Apa itu paradigma? Ada yang mengetahui definisi tentang arti paradigma? Paradigma itu adalah pandangan tentang sesuatu persoalan di mana kita akan mengetahui akan bagaimana persoalan itu melalui paradigma perubahan budaya positif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini dipaparkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk merumuskan beberapa konsepsi tentang kontrol, yaitu
Ilusi guru mengontrol murid. Tafsiran ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi kalau orang harus menerima orang sini kritik, adakah yang tidak mau menerima kritik? Ada yang perlu ketahui di sini tentang arti paradigma? Paradigma itu adalah pandangan tentang suatu persoalan di mana kita akan mengetahui akan bagaimana persoalan itu melalui paradigma perubahan budaya sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini dipaparkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa konsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Tafsiran ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi kalau orang harus menerima orang sini kritik, adakah yang tidak mau menerima kritik? Padahal kritik itu dapat membuat atau dapat menguatkan karakter kita. Memang dapat membuat orang merasa bersalah atau misalnya dapat kritikan, tetapi itu lebih menguatkan karakter kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Jadi itulah paradigma perubahan budaya positif pandangan. Dan mari kita masuk pada rangsangan stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang orang tentang dunia ini, stimulus respon tentang dunia, yaitu realita kebutuhan kita sama. Jadi realitanya kebutuhan kita sebagai manusia dan stimulus atau rangsangan atau respon lawan kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dan berikut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau teori kontrol tentang dunia, yaitu bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Sehingga kata disiplin juga karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dan dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu. Jadi kata disiplin
juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya orang menghubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu itu tidak digunakan. Jadi kebanyakan orang dulu tuh, orang suka tanpa orang sadari orang suruh hukum anak. Tuh, misalnya saat berjalan-jalan, berdiri dulu di muka kelas. Padahal itu untuk orang membangun budaya positif pada anak-anak kita, kita tidak boleh memberikan hukuman atau punishment pada anak-anak untuk melatih membangun orang disiplin. Nanti di sana kita lihat bagaimana cara kita untuk membangun disiplin positif untuk dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Sehingga kata disiplin juga, karena belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dan dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya orang menghubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu itu tidak digunakan. Jadi kebanyakan orang dulu tuh, orang suka tanpa orang sadari orang suruh hukum anak. Tuh, misalnya saat berjalan-jalan, berdiri dulu di muka kelas. Padahal itu untuk orang membangun budaya positif pada anak-anak kita, kita tidak boleh memberikan hukuman atau punishment pada anak-anak untuk melatih membangun orang disiplin. Nanti di sana kita lihat bagaimana cara kita untuk membangun disiplin positif untuk anak-anak kita. Jadi ini sebagai pengantar saja. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga di sini kita bisa melihat 3 motivasi perilaku manusia atau dorongan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi sehingga manusia kita bisa berperilaku. Manusia bisa berperilaku. Terus, di sini kita akan masuk pada eksplorasi konsep selanjutnya tentang budaya positif. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Jadi bagaimana itu keyakinan kelas? Kiranya setelah mendapatkan materi ini, kita bisa mempraktikkan di sekolah kita masing-masing, dan mungkin tanpa kita sadari kita juga sudah menerapkan ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu contohnya, kesepakatan kelas itu usahakan itu berpusat dari murid. Misalnya contoh yang saya dapat cerita di sini, misalnya
Saya sudah menerapkan ini pertama di sekolah waktu tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru kan anak-anak naik tangga seperti yang saya sudah jelaskan, naik tangga. Jadi kalau orang mau menanamkan disiplin positif pada anak, jangan orang guru yang mengungkapkan begini, anak-anak. Jadi kalau di tangga, anak-anak harus hati-hati. Bagaimana lagi anak-anak di tangga? Guru yang mengatakan, jadi usahakan guru yang menggali dari anak-anak. Karena kalau itu semua dari anak-anak, mereka akan ingat. Orang yang mau bikin itu, mereka tidak akan buat itu. Tapi kalau itu guru yang mengatakan, ya mereka lupa. Tapi kalau itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu langsung dari anak-anak, mereka tidak akan lupa itu. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Di kelas juga kegiatan-kegiatan apa yang anak-anak lakukan, usahakan guru menggali dari anak-anak. Misalnya kalau sudah di kelas anak-anak bagaimana? Jangan guru langsung mengatakan, anak-anak duduk diam dengar ibu guru. Ini guru memang saat ini merdeka belajar itu berurusan pada murid. Murid kita menghamba pada murid, artinya murid sebagai tuan. Itu orang fokus kesepakatan kelas. Itu contohnya kesepakatan kelas itu usahakan itu berpusat dari murid. Misalnya contoh yang saya dapat ceritakan di sini. Misalnya saya sudah menerapkan ini pertama di sekolah waktu tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru kan anak-anak naik tangga seperti yang saya sudah jelaskan, naik tangga. Jadi kalau orang mau menanamkan disiplin positif pada anak, jangan orang guru yang mengungkapkan begini, anak-anak. Jadi kalau di tangga, anak-anak harus hati-hati. Bagaimana lagi anak-anak di tangga? Guru yang mengatakan, jadi usahakan guru yang menggali dari anak-anak. Karena kalau itu semua dari anak-anak, mereka akan ingat. Orang yang mau bikin itu, mereka tidak akan buat itu. Tapi kalau itu guru yang mengatakan, ya mereka lupa. Tapi kalau itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu langsung dari anak-anak, mereka tidak akan lupa itu. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Di kelas juga kegiatan-kegiatan apa yang anak-anak lakukan, usahakan guru menggali dari anak-anak. Misalnya kalau sudah di kelas anak-anak bagaimana? Jangan guru langsung mengatakan, anak-anak duduk diam dengar ibu guru. Ini guru memang saat ini merdeka belajar itu berurusan pada murid. Murid kita menghamba pada murid, artinya murid sebagai tuan. Itu orang fokus murid. Sehingga untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jawabannya adalah keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara implisit dari dalam diri seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Jadi itu toh orang bisa mengerti. Jadi kalau anak-anak yang buat, anak-anak yang dari anak-anak punya pikiran, perasaan sendiri, anak-anak ungkapkan itu, seperti saya sampaikan tadi, mereka tidak akan lupa itu. Dan bukan hanya sekedar mengikuti
rangkaian peraturan, tetapi itu sudah akan menjadi budaya. Toh lama-lama kalau dibiasakan sudah menjadi budaya di kelas juga. Kalau kita sudah membiasakan anak-anak selalu berbagi tanpa orang perintah lagi, mereka sudah tahu karena jadi membudaya, jadi budaya positif. Jadi keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita itu yang disebut budaya positif. Terus kalau hukuman, jadi tadi sudah keyakinan kelas, sekarang hukuman. Hukuman bersifat tidak benar dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun verbal melalui suatu perbuatan, kata-kata, dan disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Itu dia berbeda. Kalau hukuman, kalau disiplin ini sudah terencana, toh. Kalau hukuman dia secara tiba-tiba. Kemudian ada seorang ahli, Alfikon, mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi memang di dalam kita membangun budaya positif, memberikan hukuman atau punishment dan reward atau penghargaan itu memang kita mengurangi itu. Karena itu seperti seorang ahli, ada beberapa ahli juga yang mengatakan itu positif. Misalnya kalau ada anak yang bersalah, misalnya jangan orang terlalu menghukum yang itu bersalah, yang orang anggap benar, orang yang orang boleh dikatakan diberikan dibuat penghargaan, orang puji-puji. Jadi jangan terlalu menghukum anak yang bersalah. Nanti kita lihat bagaimana itu orang mau laksanakan. Kita akan laksanakan itu bagaimana. Nanti kita akan lihat itu dalam restitusi, dalam segitiga restitusi nanti. Memang kadang orang boleh dikatakan dilema etika, benar-benar. Kadang tanpa kita refleks dari diri kita, tanpa kita menyadari, kadang kita terlalu boleh dikatakan menghukum itu anak yang bersalah sendiri. Misalnya anak itu memukul temannya, kemudian temannya misalnya menangis. Tetapi di sini kita sebagai guru, pandai-pandai kita, bagaimana kita membangun budaya positif di sini agar anak-anak itu kreatif. Sehingga di sini dalam eksplorasi konsep berikutnya kita melihat 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari akan perilaku manusia tadi. Ada motivasi perilaku manusia. Kemudian sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan. Sehingga kita bisa melihat pada perilaku anak didik kita, kita bisa melihat ada anak-anak yang sampai di sekolah memang mungkin ada yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua, sehingga di sekolah dia boleh dikatakan ada saja yang dia mau buat, sehingga memerlukan perhatian ekstra dari kita sebagai seorang guru. Yang juga saya alami, ada anak yang setelah saya pantau memang dia sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karena ibunya bekerja selalu keluar daerah, hanya ditinggalkan kepada ayahnya, dan dia sangat membutuhkan kasih sayang. Jadi ada saja yang dia membuat di kelas, sehingga boleh dikatakan kelas itu tidak menjadi disiplin lagi. Ibu atau kadang hanya teman-teman memperhatikan anak itu, ya memang butuh
Kemudian saya lanjut lagi. Sehingga di sini sebagai guru kita harus mengetahui akan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi dari apa yang dijelaskan tadi, sebagai guru kita harus pandai-pandailah kita mengontrol diri kita. Karena kadang kita menjadi guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, ataukah kita menjadi guru sebagai monitor atau pemantau, ataukah kita sebagai guru sebagai manajer. Jadi kadang-kadang kita ada di 5 posisi ini. Tetapi kalau kita hendak membangun disiplin positif pada anak didik kita, marilah kita menjadi guru sebagai manajer, agar pembelajaran yang kita harapkan itu memang benar-benar berpusat pada murid. Bagaimana kita sebagai penghukum? Saya sudah contohkan tadi toh, kadang-kadang tanpa kita sadari orang sudah berada pada guru sebagai penghukum. Kemudian orang menjadi atau kita menjadi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Misalnya kalau penghukum ada anak yang terlambat, kita dengan nada tinggi saja terus kita mengatakan, kenapa terlambat? Itu sudah posisi kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai teman, kenapa terlambat? Suara kitanya misalnya tidak meninggi. Tetapi kalau kita akan menjadi guru sebagai manajer, kita mengarahkan anak itu. Dan itu kita bisa lihat dalam restitusi nanti. Bagaimana kita membangun budaya positif pada anak-anak yang mungkin di sekolah kita ada yang sering terlambat, selalu membuat boleh dikatakan dia sangat beraktif, sangat agresif di kelas, sehingga kadang-kadang membuat kelas kita boleh dikatakan gaduh begitu, kacau karena ada anak yang suka mengganggu teman. Di sini kita bisa melihatnya ini dalam segitiga restitusi. Yaitu apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli proses tahun 2004. Sehingga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan baik. Dan restitusi berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan restitusi ini sifatnya menguatkan, ciri-cirinya menguatkan, dan restitusi berfokus pada solusi. Jadi solusi bagaimana yang kita ambil dari anak-anak yang misalnya bersalah. Seperti saya alami paling dulu. Ada anak menangis. Katanya dia punya rautan pensil itu. Katanya anak satu punya, semua bersikeras, yang satu punya, yang satu punya. Jadi membuat orang bingung. Jadi disinilah restitusi itu orang buat. Bagaimana kita akan mencari jalan keluar, solusi. Bagaimana orang? Pasti orang bingung. Satu mengaku dia punya, so menangis. Satu mengaku dia punya, so menangis. Jadi bagaimana? Jadi sebagai guru, mari. Pasti kita banyak pengalaman-pengalaman kok yang kita alami setelah kita masing-masing. Jadi sebagai guru saya menanyakan, sini ada nama Reil dan Farid. Siapa punya memang ini penis serautan? Dia mengaku saya punya ibu guru.
Satu lagi saya punya sampai yang satunya suka menangis. Nah, tapi setelah sebagai guru kita juga harus seperti tadi berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Kita mengarahkan. Sebenarnya ini perautan ini salah punya siapapun ya sebenarnya. Ibu guru mau tanya sama Claire, oh Claire, ini rautan memang Claire punya. Dia bilang, iya memang dia punya. Satu lagi Clarity, ini rautan memang Clarity punya. Iya dia punya. Lalu ibu guru bilang, mungkin Clarity punya atau Claire punya ada tertinggal di rumah. Sampai dia berpikir-pikir. Atau Clarity punya yang ada tertinggal mungkin di rumah sama itu rautan. Kemudian satunya dia jawab begini, yang nama Claire, ibu guru saya punya rautan itu memang sama persis dan katanya dia punya sudah hilang. Itulah kan. Jadi di sini dalam pembelajaran budaya positif, marilah kita menggunakan ini atau kita mengetahui ini 5 posisi kontrol dan resolusi. Bagaimana kita mencari jalan keluar solusi bagi anak-anak yang boleh dikatakan mempunyai kesalahan. Ada di PNM dan di modul-modul ada soal-soal cerita, video-video yang ditampilkan di sana. Kita bisa menyimak di sana dan kita bisa memahami lagi lebih mendalam. Karena ini memang saya hanya ambil garis-garis besarnya saja. Memang kalau kita membahas, kita akan beberapa hari untuk budaya positif ini. Sedangkan dalam pendidikan guru penggerak, satu modul budaya positif ini kalau yang waktu yang lalu itu harus didalami selama 1 bulan. Dan sekarang sudah dipres menjadi singkat, tinggal 2 minggu. Jadi kita ini hanya belajar beberapa jam saja. Apakah kita bisa menerima? Kalau saya mau ambil semua, jadi saya hanya mengambil garis-garis besarnya saja. Dan saya mohon kita yang sudah bisa mengakses ini PLN, coba orang masuk di pelatihan mandiri. Kita buka topik budaya positif dan mari kita belajar bersama di sana. Oke, saya lanjutkan kita. Sehingga di sini segitiga restitusi ini dia berbentuk segitiga. Jadi untuk garis yang pertama menstabilkan identitas. Garis yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan tindakan. Seperti tadi. Jadi hal-hal kecil yang kita alami, coba kita mencari jalan keluar atau membuat restitusinya. Dan karena restitusi itu adalah untuk kita mencari solusi. Jadi di sini ini maksudnya segitiga restitusi, maksudnya ada tiga hal yang perlu kita ketahui di dalam kita menerapkan ini budaya positif atau membangun disiplin positif pada anak didik kita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak boleh memberikan hukuman, punishment, atau reward atau penghargaan kepada anak-anak. Saya hanya sekedar garis-garis besarnya saja. Saya press karena mengingat masih ada materi dari Ibu Tri dan memang kami tidak akan berlama-lama karena setelah di sini pukul 13 kami akan mengikuti sosialisasi TIK di kantor dinas bersama-sama dengan Ibu Tri. Jadi mohon maaf jika mungkin terlalu cepat dalam penyajian atau mungkin ada yang belum tidak mengerti, tetapi saya yakin kita semua mengerti. Mengerti ibu-ibu di sini bisa menyimak, terlalu cepat, karena memang mengingat waktu. Jadi saya sampaikan tadi supaya orang lebih mendalam, lebih mengerti lagi. Silakan kita menyimak video-video pembelajaran yang ada di PNM. Ada di sana bagi 5 posisi kontrol guru ada di sana, segitiga restitusi ada di sana, ada dia punya video-video di sana.
kacau karena ada anak yang suka mengganggu teman. Di sini kita bisa melihatnya ini dalam segitiga restitusi. Yaitu apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli proses tahun 1984, tahun 2004. Sehingga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ini dalam restitusi. Sehingga ciri-ciri restitusi kita lihat bersama ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita bisa menyimak arti restitusi tadi toh, dan inilah dia punya ciri-ciri restitusi. Untuk kita akan membangun budaya positif bagi anak didik kita. Yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi ini sifatnya menguatkan, ciri-cirinya menguatkan. Dan restitusi berfokus pada solusi. Jadi solusi bagaimana yang kita ambil dari anak-anak yang misalnya bersalah. Seperti saya alami paling dulu. Ada anak menangis. Katanya dia punya rautan pensil itu. Katanya anak satu punya, semua bersikeras, yang satu punya, yang satu punya. Jadi membuat orang bingung. Jadi disinilah restitusi itu orang buat. Bagaimana kita akan mencari jalan keluar, solusi. Bagaimana orang? Pasti orang bingung. Satu mengaku dia punya, so menangis. Satu mengaku dia punya, so menangis. Jadi bagaimana? Jadi sebagai guru, mari. Pasti kita banyak pengalaman-pengalaman kok yang kita alami setelah kita masing-masing. Jadi sebagai guru saya menanyakan, sini ada nama Claire dan Karin. Siapa punya memang ini Felix Rauta? Dia mengaku saya punya ibu guru. Satu lagi saya punya, sampai yang satunya so menangis. Nah, tapi setelah sebagai guru kita juga harus seperti tadi berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Kita mengarahkan. Sebenarnya ini Rauta ini salah punya. Siapa punya sebenarnya? Ibu guru mau tanya sama Claire. Oh Claire, ini Rauta memang Claire punya. Dia bilang, iya memang dia punya. Satu lagi Clarity, ini Rauta memang Clarity punya. Iya dia punya. Lalu ibu guru bilang, mungkin Clarity punya atau Claire punya, ada tertinggal di rumah. Sampai dia berpikir-pikir, atau Clarity punya yang ada tertinggal mungkin di rumah, sama itu Rauta. Kemudian satunya dia jawab begini, yang nama Claire, ibu guru, saya punya Rauta itu memang
sama persis, dan katanya dia punya sudah hilang. Itulah kan. Jadi di sini dalam pembelajaran budaya positif, marilah kita menggunakan ini atau kita mengetahui ini 5 positif kontrol dan restitusi. Bagaimana kita mencari jalan keluar solusi bagi anak-anak yang boleh dikatakan mempunyai kesalahan. Ada di PNM dan di modul-modul ada soal-soal cerita, video-video yang ditampilkan di sana. Kita bisa menyimak di sana dan kita bisa memahami lagi lebih mendalam. Karena ini memang saya hanya ambil garis-garis besarnya saja. Memang kalau kita membahas, kita akan menunggu beberapa hari untuk budaya positif ini. Sedangkan dalam pendidikan guru penggerak, satu modul budaya positif ini kalau yang waktu yang lalu itu harus didalami selama 1 bulan. Dan sekarang sudah dipres menjadi singkat, tinggal 2 minggu. Jadi kita ini hanya belajar beberapa jam saja. Apakah kita bisa menyimak? Kalau saya mengambil semua, jadi saya hanya mengambil garis-garis besarnya saja. Dan saya mohon kita yang sudah bisa mengakses ini PNM, coba orang masuk di pelatihan mandiri